Darah Putra Sanggam pada babak ke-21 ini menampilkan Edi Dosa sebagai Samba, Eli Ermawati sebagai Mantili, Sarwenda sebagai Kinaga, Mario Kulon sebagai Merit, dan Bahar Mario sebagai 21. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Bongkeng dan Merit kembali lagi masuk ke dalam hutan melalui jalan pintas yang sangat jarang dilalui orang, di mana ketika itu Samba terjatuh ke dalam jurang akibat tendangan berkali-kali yang dilakukan oleh Raga Tantra. Ini semua atas permintaan Widati, karena menurut Widati, matinya Samba harus ada jasad atau paling tidak tulang belulangnya. Bongkeng merasa senang dengan tugas ini. Namun Merit yang sudah yakin bahwa Samba telah mati sama sekali tidak senang, karena menurutnya hal itu akan sia-sia belaka. Lebih dari 6 bulan sudah Samba berguru pada seorang tua yang pernah menyelamatkan jiwanya. Hampir semua ilmu yang dimilikinya sudah diwariskan kepada Samba. Maka hari ini Samba harus meninggalkan gurunya yang sampai kini belum diketahui siapa nama gurunya. Karena setelah selesai memberikan petunjuk, sang guru secara gaib dan sukar dipercaya hilang dari pandangannya. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepuh di channel kesayangan Jadul Kuadrat Pro. Subscribe untuk mendapatkan video-video lawas tentang kejadulan. Ya, biarlah kita menunggu di sini antara 2 sampai 3 hari. Siapa tahu. Ya, bisa aku mati dimakan setan. Kamu Rit, memangnya kamu pernah melihat setan? Justru itu. Aku tidak mau ketemu setan. Tahu? Dengar tuh. Udah kita yang sedang makan di sana. Mungkin apa? Kamu sana. Ada apa? Kamu? Iya, udah ke sana. Memangnya aku perempuan? Aku dingin kok. Dingin apa takut? Mana ada begituan siang-siang begini? Mana ada setan mau berjemur matahari? Keng, aku justru takut sama hantunya Samba atau setannya si Suci itu. Kamu ceking. Iya. Aku yang pernah ditemui hantunya Suci masih berani ke sini. Iya, berani sih, memang berani. Tapi waktu itu kalau kau tidak kubangunkan, wah, sudah habis kamu dimakan macan. Sudah. Kamu penakut. Sombong. Biar nanti tidurnya pisah, ya. Iya, tapi boleh juga. Tapi yang penting ini kaki kita dihubungkan dengan tali ya, diikat gitu. Iya. Pintar juga akalmu. Jadi kalau salah satu ada apa-apa, yang satunya jadi tahu gitu. Bangun gitu. Setuju kan? Setuju ya? Boleh ya? Dari luar pepohonan, lebat bagaikan hutan yang tidak terawat. Namun setelah aku memasuki hutan ini, ternyata indah sekali. Bersih, seperti sengaja dirawat seseorang. Tidak ada kesan sedikit pun bahwa di sini adalah hutan belantara. Begini tenang, begini mengesankan. Tak ingin rasanya aku cepat-cepat pergi dari sini. Sebuah tempat untuk mandi.
lengkap dengan kolam untuk berenang. Tidak ada salahnya aku mandi. Sudah lengket semua badanku dengan keringat. Buaya. Buaya dari mana? Makin banyak dan semua menuju ke arahku. Makin banyak. Aku harus melompat ke atas pohon. Nah, rasakan kau buaya gila. Kalau sudah begini, kau tidak akan dapat merangsaku. Nah, ya kan? Ular yang kuinjak. Sudah cukup jauh dari ular itu. Mudah-mudahan dahan ini kuat. Buaya di bawah sana masih saja menantiku. Seandainya dahan yang kuinjak ini patah, aku tak bisa membayangkan bagaimana tubuhku akan hancur tercapik-capik gigi buaya itu. Aku takut dahan ini akan patah. Aku harus berpegangan pada ranting di atasku ini. Aduh, daun banyak sekali. Aku harus pergi. Hutan apa ini? Semua binatang-binatang seakan-akan ada yang memerintahnya. Celaka. Ini bukan main-main lagi. Buaya, ular, dan tawon harus kumusnahkan. Sebab kalau tidak, aku tentunya akan musnah oleh binatang-binatang biadab ini. Cerebrofit, vitamin untuk cerdas. Minumlah tiap hari, dapatkan sumber energi untuk kecerdasan, penuh daya konsentrasi. Cerebrofit Capsule mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Oleh karena itu, minumlah Cerebrofit Capsule setiap hari. Cerebrofit. Yang sudah mati banyak, tapi yang datang masih banyak juga. Dari mana ini? Atau mungkin makhluk jadi-jadian. Buaya dan ular semakin banyak saja. Tahun-tahun ini mulai menyerangku. Aneh. Kenapa tidak dari tadi ketika aku repot menghadapi ular-ular dan buaya-buaya itu, dia menyerangku. Pedang yang kugenggam, walaupun bukan pedang setan. Aku harus mampu mengusir lebah-lebah keparat ini. Harus kuputar cepat-cepat pedang ini di atas kepalaku. Tawon-tawon ini mulai berkurang. Ular-ular dan buaya laknat
mulai menyerangku kembali. Oh, hiat! 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 Mantili menyingkir. Dari tangannya mengeluarkan sinar kebiruan, dan binatang-binatang yang terkena pukulannya hangus, kering. Hanya sekali tangannya terangkat, tawon-tawon itu mati semuanya. Dan dari tangannya mengeluarkan sinar yang sama, kebiruan. Tapi betulkah dia Samba? Bukankah Samba telah mati di dasar jurang? Mantili, turunlah dari pohon itu. Kau lihat sendiri sudah aman, bukan? Melihat gerakannya, dia bukan lagi Samba. Tapi kalau wajahnya, iya, dia memang Samba. Hanya lebih tua. Juga suaranya masih tetap seperti dulu. Mantili, mengapa kau memandangku seperti itu? Ada yang aneh padaku? Ayo turunlah, Mantili. Samba. Hei, ada apa ini, Mantili? Aku ingin mengujinya. Kalau memang betul Samba, dia harus bisa menggunakan ilmu rongrong. Bocah-bocah Hei, siapa kau? Kau lancang sekali berani masuk ke istanaku tanpa izin dari aku. Oh, maaf, Kisanak. Terpaksa aku memasuki daerah ini karena aku ingin menolong. Suruh turun dia dari atas pohon. Tanpa melihat kemari, orang ini bisa tahu aku ada di atas pohon. Hebat sekali. Turun kau. Hampir saja. Kalian berdua harus bertanggung jawab atas matinya piaraanku. Kalian sengaja menghancurkan mereka. Kalian harus menanggung akibatnya. Orang itu mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Rahasia. Anak tidak tahu aturan. Kau main curang. Kau main keroyok seperti bocah. Tidak peduli. Karena kau juga seperti kakek-kakek. Permainannya main curang. Apa maksudmu, perempuan cantik? Biasa. Kakek-kakek kalau bermain-main selalu curang. Kau akan membokongnya ketika tubuh temanku masih melayang di udara. Kau dalam pertarungan, curang atau tidak, itu bukan soal. Yang penting menang. Hei, diam kau. Bocah laknat. Berani kau membuat aku marah. Kau berani ikut-ikutan tertawa. Kau seharusnya yang harus kubunuh. Kau harus mati untuk menebus binatang-binatang piaraanku yang kau bunuh. Dan kau harus pula menanggung akibat dari kelancanganmu karena sudah berani ikut-ikutan tertawa. Bersiaplah. Baik. Tunggu dulu, tunggu. Apa lagi? Biarkan aku mengajar perempuan binal ini dulu. Dan nanti kalau urusanku dengannya sudah selesai, baru giliranmu. Kenapa harus begitu? Kami tentu saja ingin menghadapi semuanya berdua. Karena kami adalah dua sahabat yang harus saling membantu. Kalau begitu, baik. Aku akan... Tunggu dulu.
Soal pertarungan itu mudah sekali dilaksanakan. Di mana saja dan kapan saja dan dengan cara apapun. Asal mulanya apa? Siapa yang salah dalam hal ini? Sudah jelas kalian yang salah. Harus menanggung akibatnya dari aku. Awas, Bagi! Tunggu! Jangan kau lari, Jangan jadi pengecut. Tunggu aku di situ. Pemuda itu tidak boleh dianggap enteng. Terbukti dari ilmu meringankan tubuhnya yang begitu sempurna. Kedua kakinya seolah tidak menyentuh tanah. Dan cepatnya laksana kilat. Siapa dia? Tapi kalau aku tidak salah, dia adalah Samba. Iya, Raden Samba. Tapi kalau memang dia, lalu dari mana dia mendapatkan ilmu yang baru saja kulihat? Karena setahuku, Raden Samba tidak memiliki ilmu meringankan tubuh yang begitu sempurna. Raden Samba hanya mempunyai ilmu yang sukar dipercaya, yaitu ilmu rongrong. Ilmu yang bisa nurus bumi. Juga pukulannya tadi. Dari tangannya mengeluarkan sinar kebiruan yang sama sekali tidak pernah dia miliki. Seingatku, ya, tapi entahlah. Biar bagaimanapun dan siapapun dia, aku akan mencobanya. Betulkah dia itu Raden Samba atau bukan? Akan kupaksa dia untuk membuktikan bahwa dia adalah Raden Samba. Akan kupaksa dia untuk nurus bumi dengan ilmu rongrong. Kalau betul dia Samba, berarti kabar yang selama ini kuterima adalah bohong. Berarti aku ditipu oleh raga tantra muridku. Kau bisa jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel bener. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh, Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat. Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, Nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Naga begitu tidak percaya bahwa pemuda yang baru saja bertarung dengannya adalah Samba. Sebab bagaimanapun juga Samba tidak pernah memiliki ilmu yang sehebat itu. Juga Samba sesungguhnya sudah mati di dasar jurang oleh tendangan raga tantra muridnya.
Dan Mantili sama seperti Kinaga demi melihat Samba datang. Mantili pun terkejut antara percaya dan tidak, karena selama ini Mantili telah mendengar kabar bahwa Samba telah mati. Bukan itu saja, berita kematian Raden Samba tersebar hampir ke pelosok negeri. Sebab 2 hari setelah Samba terjatuh, baik prajurit-prajurit dari kerajaan Sanggam maupun kerajaan Madangkara langsung mengadakan pencarian. Namun sia-sia. Dan akhirnya semakin yakinlah seluruh pelosok negeri bahwa Raden Samba sudah wafat atau tewas. Hanya beberapa gelintir orang saja yang tidak begitu percaya. Di antaranya adalah Widati. Dia masih tetap mengutus Bongkeng dan Merit untuk tetap mengawasi sekitar jatuhnya Raden Samba. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Kinaga tidak percaya bahwa pemuda itu adalah Samba, sebagaimana Mantili memanggilnya. Sebab Samba di samping tidak mempunyai ilmu sedahsyat itu, juga Samba telah diberitakan mati di dasar jurang, dibunuh oleh Ragat Tantra. Mantili pun sama terkejutnya seperti Kinaga. Dia tidak percaya bahwa Samba masih hidup seperti yang dilihatnya sekarang ini. Dan yang lebih mengherankan lagi, ilmu yang dimiliki Samba adalah ilmu-ilmu yang sama sekali belum pernah dilihat oleh Mantili sebelumnya. Kalau begitu, Raga Tantra telah ditipunya. Raga Tantra muridku sama sekali tidak membunuhnya. Dan sekarang aku yang harus membunuhnya. Mengapa termenung, orang tua jelek? Hah? Orang sinting. Tahu-tahu sudah ada di belakangku. Oh, sabar dulu orang tua, jangan keburu marah. Jangan bangga dulu kau. Ilmu apa lagi yang akan kau keluarkan? Ayo, tidak usah pakai semedi segala. Aku bukan orangnya yang akan melawan dan menerjang musuh yang sedang bersemedi. Curang. Oh, ternyata kau memang hebat, anak muda. Kau ternyata punya simpanan. Itulah sebabnya kau berani masuk ke istanaku ini. Tapi... Istana? Kau katakan hutan ini adalah istanamu? Apakah kau tidak salah menyebutkan, orang tua? Apakah telingaku yang mulai berkurang pendengarannya? Ataukah memang otakmu sudah sinting sehingga kau berani mengakui sesuatu yang bukan milikmu, orang tua jelek? Apa maksudmu dengan mengatakan bahwa aku mengaku yang bukan milikku? Dengarlah, orang tua yang tidak tahu diri. Kau katakan hutan ini adalah milikmu. Apakah itu sesuatu hal yang masuk akal? Hutan ini adalah milik negara, milik kerajaan. Sama sekali tidaklah berhak seseorang memiliki hutan. Sama sekali tidak. Apalagi orang sepertimu, orang tua jelek. Aku tidak yakin kalau kau adalah orang-orang yang dikecualikan untuk memiliki hutan ini. Sebab
Sudahlah. Apakah mungkin seseorang penguasa kerajaan dengan mudah begitu saja memberikan tanah milik kerajaan untuk orang seperti kau, Bicaramu sudah seperti seorang utusan dari kerajaan. Kau sudah menyinggung masalah pribadiku. Rela atau tidak, diberikan izin atau tidak, dan punya kerajaan manapun aku tidak peduli. Ini adalah istanaku. Setiap hari Cerebrofit. Hei, maju. Hei, turun. Jangan kau nangkring di atas pohon seperti burung kesasar. Turun. Rasanya aku tidak pernah berurusan dengan orang tua ini. Percuma saja aku meneruskan pertarungan ini. Senjata Asia. Maaf orang tua, aku tidak ada urusan denganmu. Masih banyak yang harus aku selesaikan. Tenang saja. Samba, mengapa kau totok aku seperti ini? Tenang Mantili, nanti akan aku jelaskan. Ada apa? Tenang dulu. Kau masih saja seperti dulu, cerewet dan tidak sabaran. Kalian di sini rupanya enak-enakan berduaan. Sedang bermesraan ya. Jahanam, enak saja kau ngomong. Jaga mulutmu. Atau aku yang harus menjaga mulutmu, dengan merobek-robek dan memotong lidahmu. Hati-hati kau bicara orang tua. Jangan paksakan aku untuk betul-betul berurusan denganmu. Kau katakan kau tidak ada urusan denganku. Ada. Baik, kalau kau memang mau mencari urusan dengan kami, silakan. Tentu saja. Siapa orangnya yang tidak mengenal kalian berdua? Siapa? Kau adalah Raden Samba, bukan? Dan kau adalah Dewi Mantili, si pedang setan. Iya, aku Mantili. Aku Samba. Dan siapa kau sebenarnya orang tua? Cepat katakan, agar aku bisa segera tahu. Ada persoalan apa sebenarnya di antara kita? Sabar anak manis. Denganmu aku tidak ada persoalan. Tapi justru kau yang ada persoalan denganku. Kau harus bertanggung jawab atas matinya binatang piaraanku. Kau harus membayar dengan nyawamu. Kalau kau memang menghendaki agar aku membayar kematian binatang-binatang jahanam milikmu, aku sanggup. Nyawaku taruhannya. Aku sanggup menghadapi kau sebagai pemiliknya. Baik. Dan kau anak muda, Raden Samba. Kau masih harus bertanggung jawab pula atas kematian-kematian binatang piaraanku. Seperti halnya Mantili. Tapi kau juga harus menerima kematianmu. Karena raga tantra muridku telah gagal membunuhmu. Kalau begitu, kau adalah Kinaga. Kinaga? Iya. Tapi kau tidak ada sangkut pautnya dengan dia, Mantili. Justru aku yang harus berurusan dengannya. Tidak, Samba. Sekian lama aku mencari pedang setan dan tidak pernah berhasil kutemukan sampai kini. Rasanya enak juga kalau aku bermain-main sebentar dengan orang tua yang bandel ini. Mantili, mau kau apakan dia? Entahlah. Yang penting,
bermain-main sebentar saja. Ayo, siapa yang mau duluan? Atau kalian mau maju secara bersama? Supaya aku dapat sekaligus membereskan kalian. Ayo, kenapa? Kenapa kalian takut? Basa nama-nama yang besar takut menghadapi seorang yang sudah tua seperti aku. Majulah kau, Mantili. Baik. Hei, mana pedang setanmu? Hah? Nampaknya sudah pulih benar. Dia kelihatan sehat. Tapi seperti dulu. Sanggupkah dia melakukan perlawanan tanpa pedang setan? Oh, justru semakin hebat ilmunya. Dia hanya dilawannya. Terbukti sejak tadi Mantili terus saja mencecar tanpa memberikan kesempatan para lawan. Bagus. Sekalian saja akan aku bereskan sekaligus. Ambillah, Mantili. Menyingkir kau. Iya, bagus. Suruh saja perempuan ini menyingkir. Dia sudah tidak ada apa-apanya lagi. Kalau tidak menggenggam pedang setan, suruh dia pergi agar tidak mengganggu jalannya pertarungan kita. Aku belum merasa kalah denganmu. Iya, sudah. Kalau begitu sekalian saja maju bersama-sama. Samba dapat mendesak si tua pangkat jelek itu. Tubuh tua, lihat itu. Terduduk di bawah pohon besar itu. Dan dia sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Kalau kau masih mau tetap hidup, katakan padaku, di mana muridmu? Aku tidak tahu. Jangan coba-coba berlaku kasar padaku, Kinaga. Banyak sekali urusan yang harus kau selesaikan denganku. Ku minta jawab pertanyaanku dengan jujur. Aku tidak tahu. Kinaga, jangan coba-coba membuat aku marah, Kinaga. Katakan di mana? Konsentrasi, cerebrofit, vitamin untuk cerdas, minumlah tiap hari, dapatkan sumber energi untuk kecerdasan, penuh daya konsentrasi. Cerebrofit Kapsul mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Oleh karena itu, minumlah Cerebrofit Kapsul setiap hari. Cerebrofit. Ayo, jawab, atau aku akan mematahkan tanganmu. Ayo, jawab. Iya, Ayo. akan ku jawab. Tapi, Ayo. lepaskan dulu tanganku. Baik, tapi ingat, jangan coba-coba lari dariku. Ayo, katakan. Dia ada di sini. Di sini. Suruh dia keluar. Samba, kau adalah laki-laki yang hebat. Tentunya kau bisa membawanya keluar seorang diri, bukan? Silakan. Baik, baik.
Dan awas, jangan coba-coba mengelabui aku. Ular buaya tawon ingin menyerangku. Lompat ke atas, Samba. Binatang-binatang itu bisa menghancurkan kita. Cepat. Iya. Mau lari kemana kau? Anda bersih, setan. Kau harus bayar telinga yang terpotong ini dengan nyawamu. Kau bisa jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel bener. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh, Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat. Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, Nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Mantili menjauhi mereka karena takut terkena sasaran dari pukulan-pukulan Kinaga yang mulai membabi buta. Dia melompat agak jauh dari arena pertempuran. Kinaga sambil memegangi telinganya yang putus dan tangan yang satunya lagi masih tetap melancarkan serangan-serangannya ke arah Samba. Samba tidak lagi bisa menahan amarah ketika diketahuinya bahwa Kinaga mau bermain curang. Kinaga terbahak-bahak menyaksikan Samba dan Mantili kebingungan menghadapi serangan binatang-binatang buas peliharaan Kinaga. Tapi sekarang Kinaga meringis menahan sakit yang amat sangat setelah tahu bahwa daun telinganya yang sebelah telah putus. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Raden Samba tidak dapat lagi menahan amarahnya ketika diketahui bahwa Kinaga berbuat curang dengan berteriak pergi sambil memanggil binatang-binatang peliharaannya. Sambil langsung memburu dan mengibaskan tangan kanannya, maka putuslah telinga sebelah kiri.
Kinaga yang tertawa terbahak-bahak mendadak berteriak-teriak kesakitan karena telinganya telah putus dikibas oleh Samba. Karena merasa dirinya dipermainkan, Kinaga melancarkan serangan-serangannya dengan membabi buta. Mantili yang mengetahui hal itu segera saja pergi menjauhi arena pertempuran karena takut terkena sasaran pukulan. Majulah kau Samba. Hah? Jangan kau kira aku sudah kalah denganmu. Iya. Oh, dia terus melompat. Mantili, kita kejar dia. Iya. Dia kembali ke istananya. Oh, dia nekat menceburkan dirinya di telaga kecil itu. Iya, pasti dia habis dikunyah oleh buaya-buaya peliharaannya sendiri. Senjata makan tuan namanya. Hah? Binatang-binatang itu menghilang. Iya, dan... Ayo Samba, kita tinggalkan tempat ini. Oh, sebenarnya banyak sekali masalah yang harus aku selesaikan dengan Kinaga. Tapi... Hei, ada apa? Ada apa kiranya Samba? Katakan. Baiklah, Mantili. Agar tidak berlarut-larut, sebaiknya aku ceritakan saja kepadamu. Mantili dengan seksama mendengarkan cerita Samba. Tidak ada yang ketinggalan. Semua kejadian yang dialami oleh Samba diceritakannya hingga selesai. Dan mulai saat ini, kita harus bersiap-siap untuk menghadapi Kinaga yang telinganya hilang sebelah. Kau harus hati-hati keluar masuk kemari. Perhatikan olehmu baik-baik. Apakah kau diikuti seseorang atau tidak? Sebab Raden Samba yang kau katakan sudah mati, ternyata masih hidup dan lihat. Telingaku menjadi sasaran kemarahannya. Samba masih hidup, Guru? Ilmunya tidak boleh kau anggap enteng. Tapi Guru, saya betul-betul yakin telah melemparkannya ke dalam jurang. Dan saya pasti membunuhnya, Guru. Diam! 100 kali kau katakan kau telah membunuhnya. 100 kali kau katakan kau yang menjatuhkannya ke dalam jurang. Namun kenyataannya Raga, apa? Hah? Apa Raga? Telingaku yang sebelah ini habis putus kena serangannya. Iya, Guru. Tapi siapa tahu ada orang lain lagi yang mirip dengan dia, Guru. Mirip dengan Raden Samba. Raga, aku memang belum pernah melihat atau bertemu dengan Samba. Tapi siapa yang tidak mengenal dia? Hah? Hampir semua orang-orang dimanapun juga tahu Raden Samba. Dia dikenal seorang putra kerajaan Sanggam. Dia dapat diketahui dari cara bicaranya yang terkadang lembut
baik, tapi suatu saat bisa mendadak marah karena tersinggung. Iya, Guru. Dan walaupun dunia persilatan tahu bahwa Raden Samba sudah tidak lagi berhubungan dengan Dewi Mantili, namun mereka bukannya berpisah karena sesuatu kemarahan ataupun sakit hati. Iya, Guru. Bukan, Raga, bukan. Perpisahan mereka hanyalah dikarenakan tidak ada jodoh. Maksud Guru? Mereka berdua datang kemari. Dan mereka yang membuatku jadi begini. Ya, tentunya mereka mencari pedang setan, Guru. Ya, kau harus berhati-hati, Raga. Iya, tentu, Guru. Dengar dulu, Raga. Samba tentunya ingin mencarimu. Samba ingin membunuhmu. Dan Mantili tentu sedang mencari pedang setan. Iya, saya mengerti itu. Oleh sebab itu, kau harus berhati-hati menjaga diri. Karena aku, gurumu, rasanya tidak akan mungkin melawan Samba dan tidak akan unggul. Kalau aku tidak cepat-cepat lari, tentu aku sudah mati. Dan untungnya, dia tidak mengejarku dengan ilmunya yang amat terkenal. Ilmu Nurus Banyu. Iya. Apa kataku, Guru? Ya, itu pasti bukan Samba. Raga, apa maksudmu? Kalau Samba, tentu Guru akan dikejarnya sampai kemanapun juga. Karena Raden Samba bisa Nurus Banyu. Tapi terhadap Guru, dia sama sekali tidak mengejar. Berarti dia bukan Raden Samba, Guru. Iya. Pasti bukan. Ton, kau bisa jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel bener. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh, Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat, Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, Nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Kinaga dan Raga Tantra memperdebatkan laki-laki yang datang menyerang Kinaga. Raga Tantra tetap pada pendiriannya semula bahwa Raden Samba telah mati di dasar jurang. Sedangkan Kinaga merasa pasti bahwa laki-laki yang menyerangnya adalah Raden Samba. Tetapi pikirnya, pendapat Kinaga berubah setelah tahu bahwa Raden Samba memiliki ilmu Nurus Banyu. Tetapi mengapa tidak digunakannya untuk mengejarnya di saat Kinaga masuk ke dalam air? Kinaga mulai bimbang. Dalam hatinya, dalam telaga, Kinaga mulai tidak yakin bahwa laki-laki itu adalah Raden Samba. Merit dan Bongkeng 2 hari 2 malam sengaja menunggu di atas tebing, di mana ketika itu Raden Samba jatuh ke bawah jurang. Oh iya, bagaimana kabar suamimu, anakmu, dan semua keluarga besar kerajaan Madangkara, Mantili? Semua dalam keadaan baik-baik, Samba. Suamimu juga sudah sembuh? Sembuh sama sekali belum. Tapi ya, sudah mulai berkurang penderitaannya. Syukurlah kalau begitu. Sedikit-sedikit sudah dapat digerakkan.
kasihan sekali. Suamimu adalah seorang yang baik. Tapi mengapa ada juga orang yang menghendaki kematiannya? Ya, entahlah. Mungkin karena dia adalah seorang yang baik. Itulah. Atau karena dia seorang patih. Maka banyak sekali orang yang merasa iri hati. Ya, mungkin juga Mantili. Atau mungkin karena menurut orang yang menghancurkan kakinya itu, suamiku akan menjadi penghalang bagi mereka. Maka dengan sengaja dan tanpa mengenal ampun, suamiku menjadi sasaran pelampiasan amarah mereka. Segala kemungkinan itu pasti ada, Mantili. Tapi menurutku yang paling kuat adalah karena dia adalah suami dari pemilik si pedang setan. Iya, segala kemungkinan itu masih dan memang ada. Tapi bagaimanapun dan apapun alasannya, pencuri itu adalah biadab. Dan aku akan membalas sakit hati suamiku. Akan kubunuh dia. Secara pribadi memang kita mempunyai urusan yang sama, mencari pedang setan. Tujuan kita sama. Tapi urusanmu itu akan segera selesai setelah menemukan pedang setan dan memenuhi tantangan Wiryaku Mandra. Tapi aku, Mantili, aku masih harus banyak lagi membereskan persoalanku. Aku harus membalas sakit hati Dewi Permoni Suci dan ayahnya, Kusutraga. Sekaligus tuntutanku sebagai orang sanggam, Mantili. Iya, aku tahu. Apalagi kau adalah seorang raden. Tentunya kau tidak mau tinggal diam. Apalagi yang dibunuhnya adalah orang sanggam. Bukan hanya itu, Mantili. Tapi menyangkut martabat dan harga diriku di negeri orang. Maksudmu? Mereka membunuh dan menculik korbannya di saat aku tidak ada. Dan kejadiannya di rumahku. Iya, para pembunuh menculik dari rumahmu dan membunuhnya di luar rumah. Tapi bagiku, Mantili, di luar rumah ataupun di dalam sama saja. Pendek kata, mereka sudah tidak lagi menghargai aku sebagai seorang raden dari negeri Sanggam. Nah, itulah mengapa aku bertekad mengadu jiwa dengan mereka. Aku tidak peduli. Yang penting, nama baik dan harga diri orang-orang Sanggam dapat terjaga dimanapun berada. Semoga berhasil, Jamba. Persoalanku yang lainnya adalah aku harus mencari seseorang yang disebut-sebut oleh guruku, Dewa Maut, sebelum dia mati. Dewa Maut? Apa itu? Dan siapa dia? Mantili, bukankah aku pernah menceritakan padamu mengenai Dewa Maut? Raden, sejak kapan Raden menjadi seorang yang pelupa? Aku belum pernah merasa kau ceritakan tentang Dewa Maut. Bukankah aku pernah bercerita padamu, Mantili? Tidak, Samba. Ketika itu kau hanya menceritakan tentang dirimu yang terjatuh dari atas jurang karena tendangan Raga. Siapa? Raga Tantra. Nah, itu. Iya. Nah, ingat kan sekarang? Ketika itu, aku belum tahu bahwa di rumahku ada kejadian yang agak rumit. Aku sedang mencari jejak pencuri dengan mencari pedang setan. Tapi di tengah hutan, aku berjumpa dengan seorang setengah tua yang saat itu sangat menderita. Keadaannya menyedihkan sekali. Kedua kakinya putus. Menyedihkan sekali. Ketika itu, dia merintih kesakitan dan mencoba minta tolong. Kemudian setelah semuanya kuatasi, aku pun mencoba untuk merawatnya di dalam hutan itu juga. Mengherankan memang, karena baru beberapa hari kurawat, orang itu sembuh. Oh ya? Dan mungkin sebagai rasa terima kasihnya padaku, maka dia mengajarku berbagai macam ilmu yang sebagian besar aku sudah punya.
Hanya dua ilmu yang sangat berarti, yaitu ilmu pukulan tanpa wujud dan ilmu merasuk raga. Ilmu yang terakhir ini sangat fatal, karena si pemilik melepaskan semua ilmu yang dimilikinya dan dipindahkan kepada orang lain dengan cara menjemput maut. Iya, sebab setelah selesai, Dewa Maut mati. Dan sebelum ajal, dia sempat menyebut-nyebut nama Kinaga, ya. Dan sekarang persoalanku yang lain lagi. Aku pun mendapat tugas dari guru yang terakhir. Guru yang sama sekali tidak pernah ku tahu namanya. Iya, aku tidak pernah tahu. Sebab setelah aku menerima semuanya dari beliau, mendadak dan secara kilat, beliau pergi entah kemana. Hebat sekali. Iya, dan tugasku adalah mencari tokoh yang sama pula, Kinaga. Jadi? Iya, Mantili. Aku harus mencari Kinaga. Dan ada apa di belakang semua persoalan ini dengan Dewa Maut? Oh iya. Lalu ada urusan apa dengan gurumu? Kinaga adalah seorang murid yang murtad. Murid yang menempuh dunia sesat. Dan murid yang telah banyak membuat orang lain menderita. Membuat orang lain sengsara, Mantili. Itulah sebabnya guru menugaskan aku agar aku sendiri yang harus bertindak terhadap Kinaga. Samba, sejak dulu kita selalu bersama-sama. Hanya karena kita tidak ada jodoh saja, maka kita berpisah. Tapi Samba, walaupun begitu, kau masih juga mau menolongku, bekerja sama denganku untuk mencari pedang setan. Mantili, jangan kau sebut-sebut itu. Aku merasa malu, Mantili. Kenapa begitu, Samba? Aku sama sekali belum mendapatkan keterangan tentang pedang setan. Jangankan pedang yang dicari, sedangkan jejak pencurinya saja aku tidak mendapatkan. Aku malu, Mantili. Malu, Mantili. Samba, jangan kau mempunyai perasaan seperti itu. Aku dan seluruh kerajaan Madangkara mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas bantuanmu itu, Samba. Kami semua merasa senang dan bangga mempunyai sahabat sepertimu. Kami bahagia. Dan sekalian, aku mewakili mereka, Kakang Brahma dan Kakang Kotawa, sungguh-sungguh mengaturkan rasa terima kasih yang tidak terduga. Tidak, Raden Samba. Kita akan bersama-sama menghadapi dan mencari apa yang selama ini kita cari. Mantili? Iya, Samba. Kita akan berdoa. Sudahlah, Widati. Samba itu sudah berisik. Tolol kau, Ceking. Saudaramu sedang sedih, kau malah membuat semakin sedih. Jadi benar Kakang Samba. Kakang Samba telah tiada. Ya, entahlah. Tapi kenyataannya sampai sekian lama Samba tidak kembali lagi kemari. Dan ya menurutku Samba memang sudah mati. Maksudmu mati, Merit? Tuh, kamu sih. Rit, biarpun Samba sudah tidak ada. Apa? Tapi kau jangan bicara bahwa tidak ada, sudah mati. Jangan. Kau tolol kalau begitu. Iya, tapi ya bukan begitu, Botak. Ya, maksudku agar Widati itu tidak usah lagi memikirkan dia. Sebab ya memang sudah tidak ada. Nah, coba untuk apa dipikirkan lagi, Ya, aku tahu maksudmu. Tapi Widati kan dalam keadaan susah, sedih. Jadi kau jangan asal ngomong saja. Pikir dulu, King. Apa itu bisa menyinggung perasaannya atau tidak? Orang sudah jelas kok. Coba
sudah berapa bulan coba? Hitung 6 bulan lebih kan? Masih juga mau apa? Sudahlah, sudah. Sudah. Sekarang kalian berdua bersiap-siap. Aduh, kemana lagi? Pergi. Pokoknya siap-siap. Iya, baik Widati. Datang sudah disuruh siap-siap lagi. Pekil semua ini. King, apa? Jangan cari gara-gara. Nanti dia marah lagi. Baru tahu rasa kau. Sudah semua. Sudah siap. Ambil kuda-kuda kita. Ini mau kemana lagi? Diam saja, ikuti saja. Ikut. Iya. Kamu memang maunya, botak. Sudah cepat. Iya. Ayo. Tunggu ya sebentar. Ini memangnya kita mau pergi kemana lagi, Widati? Sudah, Merit. Kalau kamu tidak mau ikut, tidak apa-apa. Biar aku dan Bongkeng yang pergi. Loh, kok jadi... Merit, kau sama sekali tidak pernah mau mengerti akan penderitaanku. Kau sengaja membiarkan agar aku bersedih terus menerus. Kau keterlaluan, Rit. Ya, bukan begitu, Widati. Bukan begitu. Aku hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Ya, supaya kita ini tidak hanya membuang-buang waktu yang percuma begitu. Sudahlah, Merit. Kau memang saudaraku. Kau memang orang yang seharusnya mengerti aku selain Kakang Samba. Tapi kau malah sama sekali tidak mau mengerti. Widati, aku ini justru cukup mengerti. Cukup. Tidak, Merit. Mulanya aku mengira bahwa kau mengerti saudaramu ini. Tapi ternyata kau sama sekali tidak mengerti. Aduh, gimana ini? Jadi makin begini. Kau malah ingin membiarkan aku terombang-ambing tidak menentu. Kalau begitu, begini saja. Widati, kau sudah siap? Kau tidak usah ikut. Kau di rumah saja, Rit. Kok jadi... Biar aku dan Bongkeng saja yang pergi. Bongkeng, iya. tolong antarkan aku ke tebing. Iya. Ke tempat waktu Kakang Samba terjatuh. Oh, iya. Tuh, itu jauh, Widati. Sudah, kamu diam. Jangan ikut campur. Tugasmu hanya menunggu rumah. Ayo, Bongkeng. Iya, baik, Widati. Kalau kita jalan begini terus, malam nanti kita baru sampai, Widati. Kapan sampainya tidak menjadi soal. Yang penting aku mendapatkan Samba. Kasihan kau, Widati. Saya sudah mantap untuk hidup dengan kaki begini, Yang Mulia. Gotawa, semangatmu masih besar. Dan yakinlah bahwa kedua kakimu akan segera sembuh. Mudah-mudahan, Yang Mulia. Gotawa. Iya. 1 bulan sudah Mantili pergi. Aku khawatir terjadi apa-apa padanya. Aku akan mencarinya. Jagalah dirimu baik-baik. Dengan siapakah tuanku pergi? Tidak seorang istriku pun yang ikut. Aku hanya pergi sendiri saja. Perasaanku mengatakan ada yang mengintai kita. Iya, aku juga. Berhati-hatilah, Mantili. Rapatkan tubuhmu ke tubuhku, cepat. Nah, jalan biasa saja.
pasang mata dan telinga. Hah? Awas. Hah? Hiat! 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 Awas! Hiat! Hati-hati Mantili, kita terkepung. Samba dan Mantili di tengah perjalanan secara tiba-tiba diserang dari kedua arah dengan senjata rahasia. Tetapi Samba dan Mantili dapat menghalau serangan. Mereka berdua semakin berhati-hati. Di Kadipaten Gunalaga, Widati tidak puas dengan kabar yang disampaikan oleh Bongkeng dan Merit. Maka Widati minta diantar di mana Samba dulu terjatuh. Sebab Widati memang tidak yakin kalau Samba sudah tiada. Tetapi menurut Merit, pekerjaan itu hanya sia-sia saja, karena kejadiannya sudah lebih dari 6 bulan. Maka Merit terpaksa ditinggal di rumah. Merit tidak boleh ikut. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Samba dan Mantili ketika dalam perjalanan diserang musuh dari kedua arah. Senjata rahasia yang mengancamnya selalu dapat dihalau dengan mengerahkan ilmu yang dimiliki. Di Kadipaten Gunalaga, Widati tidak puas dengan kabar yang disampaikan oleh Merit dan Bongkeng bahwa mereka tidak menemukan jejak Samba. Maka Widati dengan hati dirundung kesedihan minta diantarkan oleh Bongkeng ke tempat di mana dulu Samba terjatuh. Dan Merit karena yakin dengan keterangan Bongkeng ketika terjatuh dulu, maka Merit selalu pada pendiriannya bahwa Samba sudah tewas di dasar jurang. Terpaksa Merit tidak boleh ikut oleh Widati. Rupanya begini caramu sebagai pendekar kelas 1 memenuhi tantanganku. Wirya Kumanda. Iya, aku. Kenapa? Kau heran? Atau kau takut? Atau sebaiknya kau tidak perlu bertanding denganku. Apa maksudmu? Serahkan saja gelarmu padaku. Atau kau akui saja bahwa aku lebih unggul darimu. Enak bukan? Kau tidak perlu susah-susah mempertaruhkan nyawa. Sekalian saja kau serahkan pedang setanmu. Jadi sekaligus aku menyandang 2 gelar. Satu pedang perak dan yang kedua pedang setan. Bicaramu sudah keterlaluan. Bicaramu seolah sudah menganggap aku amat sepele. Kau kira aku tidak bisa melawanmu? Kau kira aku tidak akan sanggup menaklukkanmu? Semakin lebih marah lagi, semakin manis saja wajahmu. Sayang Mantili tidak bersabar. Keluarkan semua ilmumu. Mantili jelas sekali sangat ingin cepat-cepat menyudahi lawannya. Tapi Wirya kelihatannya tenang-tenang saja.
Bahkan sambil tertawa-tawa dia mampu mengimbangi serangan Mantili. Mantili terdesak. Mantili hanya dapat menghindar, berjumpalitan ke belakang, dan Wirya Kumandra sama sekali tidak memberi kesempatan pada Mantili. Mantili benar-benar terdesak. Bahaya. Maaf, semula aku tidak ingin mencampuri urusan kalian. Tapi setelah aku tahu... Laki-laki pengacau, tidak tahu diri. Apa maksudmu? Pakai bertanya, pura-pura tidak tahu, ha? Bukankah kau sudah punya istri? Bukankah kau sudah mempunyai tanggungan? Lalu apa maksudmu? Kau enak-enakan berduaan dengan istri orang. Kau berkasih-kasihan dengan adik sahabatmu, ha? Oh, maaf, Wirya. Saya harap kau jangan bicara yang tidak-tidak. Saya sungguh tidak mengerti mengapa saya yang menyerangmu secara tiba-tiba, lalu kau bukannya malah menyerangku dengan ilmumu, tapi kau malah menyerangku dengan kata-kata yang sama sekali tidak bisa dipahami. Untuk apa kau membalas serangan yang kau lancarkan? Seranganmu curang. Itulah sebabnya pedangku sampai terpental jauh. Jadi menurutmu kau tidak curang? Jadi menurutmu kau sudah bertarung secara jantan, Wirya? Memalukan. Sangat memalukan. Kau boleh berkata begitu di hadapan Mantili. Kau boleh. Samba. Tenang, Mantili. Wirya. Kau sengaja ingin membunuh Mantili di saat dia tidak melihatmu. Di saat dia jatuh telungkup, lalu kau secara kilat mencabut pedangmu dan kau ayunkan ke kepala Mantili. Apakah kalau begitu caramu, lalu aku yang melihat harus membiarkan saja tindakanmu? Membiarkan saja maksud jahatmu? Dan haruskah aku kehilangan Mantili dengan cara licikmu? Tidak, Wirya. Tidak. Karena aku adalah sahabatnya. Karena aku adalah... Iya, karena kau mencintainya. Kalian berkasih-kasihan. Kalian semua sudah serong. Biarkan aku yang menghajarnya, Samba. Jangan, Mantili. Kali ini adalah urusanku. Karena dia sudah berani menuduh kita berbuat yang tidak-tidak. Ingat, Mantili. Kita berarti kau dan aku. Nah, Mantili. Sekarang aku yang akan menyumbat mulutnya. Aku yang akan menghentikan ocehannya. Aku minta agar kau mau menarik kembali kata-katamu, Wirya. Aku minta agar kau mau menghilangkan sama sekali tuduhanmu kepada kami. Mengapa? Kalian takut malu? Takut nama baik kalian akan tercemar? Tidak perlu merasa malu. Kalau sudah membuat malu. Dan tidak perlu merasa macam-macamlah. Kalau kalian sendiri sudah berbuat macam-macam. Aku robek mulutmu. Robek mulutmu. Mantili tetap saja seperti dulu. Tidak mau mengalah demi kebaikan. Bertempur lagi. Hentikan! Ada apa? Sesungguhnya apa tujuanmu? Dasar laki-laki buaya. Sudah tidak perlu berkata macam-macam, Wirya. Coba katakan saja. Apakah kau ingin mengajak perang tanding dengan Mantili sekarang? Apakah kau ingin mengajak perang tanding bersama pedang setan? Wirya, kalau kau ingin mengajak bermusuhan dengan Mantili, apa penyebabnya? Apa coba? Tapi kalau kau ingin melawan pedang setan dan ingin meminta kembali pedang perak yang ada di tangan Mantili, maka aku harap sudilah kau bersabar. Sebab pedang setan masih hilang.
Kami sampai kini masih terus mencari. Sebab kalau sampai tidak ditemukan dan pertarunganmu dilaksanakan, kemudian kau yang unggul, maka kau tentunya mengharap agar pedang setan diserahkan kepadamu, bukan? Ya, juga pedang perak. Aku tahu. Itulah sebabnya aku menghentikan pertarunganmu barusan. Sebab kalau tidak, kau mungkin tidak akan dapat pedang setan. Karena pedang setan masih belum ditemukan. Apa kau mau, Wirya? Biarkan Samba. Belum tentu dia juga dapat merobohkan aku. Perjalanan dari sini kira-kira setengah hari lagi. Masih lama ya? Oh, sebenarnya tidak, tapi karena kuda-kuda kita berjalan lambat, maka ya begini. Waktu aku sama Merit lumayan, larinya cepat. Jadi cepat juga sampai. Aku takut jatuh. Istirahat kita sudah cukup lama, Widati. Kita jalan lagi bagaimana? Ayo, nanti di puncak sana kita istirahat lagi. Ayo. Nah, Raja Wali, mulai saat ini kita kembali menjelajahi angkasa raya. Kau sudah siap? Bagus. Hup! Ya! Wah, gimana? Sudah 2 malam, Bongkeng pergi dengan Widati. Aduh, aku sendirian dalam rumah sebesar ini. Wah, tolol. Iya, kenapa aku kemarin tidak ikut saja dengan mereka? Coba ikut, tentunya aku tidak perlu merasa sendiri, kesepian begini. Nah, brengsek. Gara-gara Bongkeng juga ini. Coba kalau Bongkeng tidak ikut. Aku kan tidak sendirian begini. Tapi kalau Bongkeng tidak ikut, lalu Widati pergi dengan siapa ya? Repot juga ya. Wah, ini pengalamanku. Iya, ini kalau ada angin seperti ini. Nah, ini tanda-tanda akan ada setan ini. Aduh, ini anginnya semakin kencang. Serem. Wah, ini, aduh, tidak, aku tidak mau ketemu dengan setan-setan seperti itu. Ya, menyeramkan. Iya, apalagi kalau saat begini ada geledek. Wah, betul kan? Waduh, aduh, kudaku mana ini? Waduh, lagi nih, nih, aduh, pas lagi, ayo cepat,
Ayo, ya, ayo, lari. Aduh, ayo cepat larinya. Ih, mana gelap begini lagi nih. Hujan lagi. Waduh, sini. Aduh, bisa banget kedinginan aku ini. Ya, wah, lebih baik kedinginan daripada ketakutan. Ya, biar sampai gimana juga. Iya. Oh, ayo cepat larinya. Ayo. Merit demi mendengar suara angin yang semula perlahan datangnya, semakin lama semakin sangat ketakutan karena angin mendesau semakin keras. Bayangan Merit selalu dihantui oleh setan-setan yang seolah-olah siap untuk menerkamnya. Merit lari tanpa menghiraukan kiri kanannya lagi, sehingga pintu kamarnya yang tertutup rapat telah berantakan tertabrak olehnya. Dalam ketakutan dan kedinginan karena kehujanan, Merit terus saja memacu kudanya semakin jauh. Perjalanan Widati dan Bongkeng sangat terlambat karena Widati berjalan lambat. Sebab kalau kuda mereka dipacu agak cepat, Widati langsung ketakutan. Juga Samba dan Mantili, ternyata di tengah perjalanan mereka kembali bentrok dengan Wirya Kumandra. Inilah yang sangat tidak disukai oleh Samba dan Mantili. Fitnah. Ya, Wirya bisa saja memfitnah mereka berbuat yang tidak-tidak. Nah, pendengar yang budiman, bagaimanakah kisah ini berikutnya? Untuk melanjutkan cerita ini, marilah kita ikuti kelanjutannya yang dipersembahkan oleh Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi.